Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Wadyabala dimanapun Anda berada, episode kali ini kita akan membahas lanjutan perjalanan rute ajaran agama Islam yang dibawa oleh Syekh Jumat Kudro masuk ke Nusantara, yang di episode sebelumnya sudah dijelaskan. Rute perjalanan yang dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro ini dari tanah Arab sana masuk ke Irak, Yaman, Irak, ke Madinah lagi, ke tanah Arab, sampai menikah dengan seorang putri Kesultanan Turki dan masuk ke Nusantara. Lalu di manakah putra-putri Syekh Jumadil Kubro tinggal dan berada? Wadyabala, para pencipta budaya dan sejarah bangsa Indonesia, mari kita ikuti penjelasannya. Wadyabala dijelaskan dalam sebuah serat catatan para pujangga keraton bahwa putra-putri Syekh Jumadil Kubro itu sangat banyak dan menyebar di beberapa negara. Setelah Syekh Jumadil Kubro masuk ke Nusantara, yaitu di Kerajaan Majapahit, dan mendapatkan pendidikan di daerah Merapi, di sebuah serat dijelaskan seperti ini. Syekh Jumadil Kabir kacariyos peputro pitulas, putra ingkang bajang sepuh Syekh Jumadil Kubro saking tanah Arab datang pulo Jawi, konjar ingkang sedo sumare kinubur wonten sepucaking wukir Pelawangan tanah Redi Merapi, wukir Condrogeni. Punika sekawitipun para trah turun bangsa Bani Asim sami Maulana dateng tanah Jawi Mataram, tegesipun tengah-tengahing Madura Sampang lan tanah Sunda. Gotek putranipun kathah Syekh Jumadil Kubro wau kalelikur wonten tanah ing Arab lan Madinah. Dene putra ingkang tiga nusul dateng pulo tanah Jawi, nusul ingkang rama Syekh Jumadil Kubro wau inggih punika Maulana Abu Ahmad Ishaq wa Mulpase ingkang dados imam wonten tanah nagari ing Malaka. Punika putra patutan saking Dewi Siti Fatimah Kamarukmi. Putra ingkang nomor sekawan Syekh Maulana Abu Ahmad Ishaq ingkang anyekabat dhateng Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani ing Baghdad. Dados imam wonten ing tanah Malaka. Dukuh Pase garwanipun peputra nami Syekh Ishaq wa Mulpase ingkang anyekabat Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani ing Baghdad sareng angajawi tinung nami Syekh Wali Lanang. Junjung ing Blambangan lami-lami pinendet wonten dhateng Sri Raja Siyung Laut Ratu ing Blambangan. Sampuning kemantu Syekh Ishaq Wali Lanang wau ing Blambangan kinen sami manjing agami Islam. Nanging Sri Raja Siyung Laut ing Blambangan sangat lumuh tan karsa saraning runtik Syekh Ishaq Wali Lanang wau, lajeng dipun pitnah dhateng Kang Rama kang marah sepuh Raja Siyung Laut kinen nglebetaken sumur kawak pinasek katemah ing Blambangan, lajeng pageblug ageng sakit sonten enjing pejah, sakit enjing sonten pejah. Syekh Ishaq Wali Lanang sasedonipun wonten ing Blambangan tilal garwa sampun ngartali, sampun mangsa babar medal jaler kang ibu lajeng sedo kepunduran. Bayi saking karsanipun Sri Raja Siyung Laut wau inggih punika ingkang misuhur Prabu Satmata ing Giri Kedaton, Sunan Giri ke-1. Baiklah wadyabala, pada episode kali ini kita jelaskan
salah satu putra Syekh Jumadil Kubro yang menyusul ke tanah Jawa. Yang mana nomor 1 Syekh Jumadil Kubro itu ada di Madinah, putra nomor 2 ada di Mekah, putri nomor 3 seorang perempuan dinikah oleh Kesultanan Turki, berarti ada di Turki, dan putra nomor 4 yaitu Syekh Ahmad Ishaq ini Mamungpase menyusul ke tanah Jawa, dan beliau menjadi imam di Samudra Pasai, sekarang Aceh. Lalu beliau mempunyai seorang putra yang bernama Maulana Ishaq, yang dikenal dengan Wali Lanang. Syekh Maulana Ishaq menikah dengan seorang putri dari Kerajaan Blambangan, putri Raja Siung Laut. Nanti akan menurunkan Sunan Giri. Nah, menariknya di perjalanan rute Islam yang dibawa keluarga Syekh Jumadil Kubro masuk ke Kerajaan Majapahit, yaitu Maulana Abu Ahmad Ishaq Mamungpase ingkang dados imam wonten tanah nagari Malaka punika putra patutan saking Dewi Siti Fatimah Kamarumi yang dari putri Kesultanan Turki, ibunya dari Kesultanan Turki. Beliau putra nomor 4, Syekh Maulana Ahmad Ishaq ini hanya kabar datang Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani ing Baghdad. Jadi Syekh Maulana Abu Ahmad Ishaq Mamungpase ini hanya kabar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ikut hidup bersama dan berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan diutus ke Jawa menyusul ayahnya. Yang mana di sini pun dijelaskan Syekh Jumadil Kubro yang dimaksud leluhur dan sesepuh para wali di tanah Jawa dan raja-raja di tanah Jawa, beliau dimakamkan di sapucike wukir Pelawangan Tanah Redi Merapi wukir Condrogeni punika sakawitipun para trah turumapa bangsa Bani Asin sami Maulana dateng tanah Jawi Mataram. Berarti Syekh Jumadil Kubro dalam data-data keraton dijelaskan secara riwayat turun-temurun oleh para pujangga tersanad dimakamkan di daerah Pelawangan Gunung Merapi, tidak di lain-lain. Yang lain bagaimana? Walau a'lam. Tinggal dikaji, diteliti apakah melalui metode mimpi atau melalui metode kesurupan atau kerasukan jin atau melalui metode petunjuk gaib atau cocok logi, walau a'lam. Tapi yang jelas data keraton itu data yang tertulis secara sistematis dan terstruktur secara kepemerintahan turun-temurun pujangganya era kerajaan. Kalau sekarang ibaratnya seperti sekretaris negara, Letkol Teddy, ajudannya Pak Prabowo tadinya. Nah itu sebelum era Pak Prabowo, presidennya Pak Jokowi, ada sekretaris negara lagi. Sebelumnya Pak Jokowi yaitu Pak SBY ada sekretaris negara lagi, terus sampai ke era Bung Karno. Dan di kerajaan pun sama, ada pujangga yang mencatat peristiwa-peristiwa di dalam kerajaan Majapahit hingga ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jadi Wadyabala, ikuti channel Wijaya WT terus agar tidak salah paham, karena nanti kita akan jelaskan perjalanannya rute secara per episode runtut. Kita jelaskan hingga ke Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bukti peradaban bangsa Indonesia ada, dan bukti bahwa bangsa peradaban Indonesia itu besar dan luar biasa. Kerajaannya ada, rajanya masih ada, dinastinya masih ada, peninggalan-peninggalan purbakalanya masih dijaga dan disimpan, manuskrip, lontar, dan lain sebagainya, pusaka-pusaka masih disimpan. Itu sebagai bukti bahwa data-data keraton layak untuk dijadikan rujukan dan kajian. Baik, kembali kepada perjalanan rute Islam yang dibawa Syekh Jumadil Kubro, Wadyabala dimanapun Anda berada. Bahwasanya Syekh Jumadil Kubro setelah masuk ke Kerajaan Majapahit dan diberi pendidikan di daerah Merapi, beliau bergelar Ki Ageng Mataram ke-1, lalu disusul oleh putranya yang bernama Syekh Abu Ahmad Ishaq Mamungpase, yang akhirnya beliau menjadi imam di Kerajaan Samudra Pasai,
yang kurang lebih beliau itu di era masuk di Kesultanan Pasé Sultan Muhammad Malikul Zahir sekitar tahun 1297 sampai 1326 Masehi menjabat. Sultan Malikul Zahir, Raja Samudra Pasai kedua. Antara kisaran itulah putra Syekh Jumadil Kubro yang keempat ini, yaitu Syekh Abu Ahmad Mamung Pasai ini, ayah Syekh Maulana Ishak atau kakek dari Sunan Giri, masuk ke Nusantara. Wadyabala bahwasanya data-data ini secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga seyogianya mari kita teliti bersama. Baiklah Wadyabala, apabila ada kritik, saran, atau informasi, silakan masuk di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar mendukung channel mengulas tentang sejarah dan budaya bangsa Indonesia ini semakin maju. Bagi para pecinta, para pemerhati, para penikmat sejarah dan budaya bangsa Indonesia, dukung kami selalu Wijaya WT agar selalu terus maju untuk menyampaikan sejarah, budaya, dan kebesaran peradaban bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap NKRI, Pancasila Sakti, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.